antara penggugat Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia melawan tergugat Profesor Dr. Harun Amin Rais dan kawan-kawan. Berdasarkan surat pernyataan saudara yang saudara tanda tangani bahwa membolehkan dengan membaca gugatan. Ya. Dalam nama dan demi keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Demak, 13 Juli 2015. Kepada yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sleman Jalan Merapi nomor 1 Beran, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal gugatan perbuatan melawan hukum dalam kurung rakyat Indonesia menggugat. Rahayu Ninjagat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Agung, Merdeka. Segala puji dan puja kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, atas segala berkah, rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita segenap bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menuntun dan memakai kita menjadi perkakas Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa di bumi dan menjadi manusia hidup dalam kebenaran, guna mewujudkan perlindungan dan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan bagi segenap bangsa Indonesia, serta memelihara kelestarian alam negeri Indonesia sesuai amanat Tuhan Yang Maha Esa kepada para pahlawan pejuang kusuma bangsa Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberi kebahagiaan bagi segenap leluhur bangsa Indonesia, para pejuang, pahlawan kusuma bangsa, pendiri kerajaan dan negara yang telah berjuang segenap jiwa dan raga demi negeri dan bangsa serta negara Indonesia pada kehidupannya saat ini dan selama-lamanya. Semoga kita bangsa Indonesia menjadi manusia Pancasila, manusia perkakasnya Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia yang hidup dalam ruh, yakni manusia pembawa damai sejahtera bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kehidupan umat manusia di dunia dan semesta alam. Datanglah kerajaan Tuhan Yang Maha Esa, dan jadilah kehendak Tuhan Yang Maha Esa di bumi seperti di surga. Damai sejahtera bagi segenap bangsa Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Kuasa, menyelesaikan revolusi nasional untuk selanjutnya memasuki suasana merdeka melalui pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, agar rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, hidup adil dan makmur dalam suasana merdeka secara bersama-sama dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut dan dimaksud oleh UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, Junto Kepres nomor 150 tahun 1959, seraya selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka untuk selama-lamanya, raya dan abadilah Indonesia. Amin ya Tuhan semesta alam. Kami yang bertanda tangan di bawah pada bagian akhir surat gugatan ini, Syarifuddin P. Simbolon, sarjana hukum, advokat dari Miring, penasihat hukum pada kantor Syarifuddin Simbolon dan rekan. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Bertindak atas nama Sarjito, dan selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Halaman 13. Seluruhnya bergabung dengan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia dalam kurung LKRI
beralamat Jalan Pucang Anom 5 Romawi nomor 1 Pucang Gading, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dari dan oleh karena itu bertindak unsur dan atas nama serta kepentingan hukum pemberi kuasa tersebut. Selain sebagai kuasa hukum, penerima kuasa disebut dan dimaksud dalam surat kuasa mengenai gugatan ini juga bertindak dalam status dan kedudukan sebagai manusia garing orang pembawa hak dan kewajiban dalam kurung naturalistic person selaku orang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dan warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam surat gugatan ini kami bersama dengan kepentingan A. Para penggugat adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia serta warga negara Indonesia. 1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dan atau keturunan dan atau generasi penerus Bumi Putra dalam kurung masyarakat pribumi yang bangkit pada tanggal 20 Mei 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Soviet yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Peristiwa berdirinya Budi Utomo itu dikenal dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Bumi Putra garing pribumi yang bangkit pada tanggal 20 Mei 1908 tersebut kemudian lahir menjadi bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, dan oleh karena itu para penggugat adalah bangsa Indonesia yang mempertahankan dan memperjuangkan hak atas kedaulatan yang ada di tangan rakyat ditentukan oleh pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang untuk memperjuangkan serta mempertahankan hak dan kedaulatannya bergabung dengan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia. 3. Bahwa Sumpah Pemuda merupakan utusan kerapatan pemuda-pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda berdasarkan kebangsaan di negeri Jakarta dahulu Walter Frederick pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. 4. Bahwa adapun naskah putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia itu sebagai berikut. 2. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Jawa, Jong Sumatera Nempol atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islam Nempol, Jong Batak, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya. 2. Kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. 5. Bahwa dengan demikian, menurut hukumnya, putusan Kongres garing Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia pada tanggal 28 sampai 27 sampai 28 Oktober 1928
yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang terkenal dan diperingati sebagai peristiwa Sumpah Pemuda adalah 51. Lahirnya satu negeri atau wilayah hukum yang disebut Tanah Indonesia. 52. Lahirnya satu bangsa, yakni bangsa Indonesia selaku pendukung, garing pembawa hak dan kewajiban dalam kurung subjek hukum dengan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Nah, bahwa Bumi Putra yang bangkit pada tanggal 20 Mei 1908 dan yang lahir menjadi bangsa Indonesia pada tanggal 28 bulan 10 tahun 1928 tersebut merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana disebut dan dimaksud oleh proklamasi yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. 7. Bahwa naskah proklamasi tersebut berbunyi sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. 8. Bahwa sesuai dengan naskah proklamasi tersebut, maka menurut hukumnya kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah kemerdekaan Indonesia termasuk para penggugat sebagai bangsa Indonesia. 9. Bahwa dengan demikian, menurut hukumnya, kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta itu adalah hak atau milik segenap bangsa Indonesia termasuk para penggugat beserta seluruh anggota lembaga kedaulatan rakyat Indonesia sebagai bangsa Indonesia. 10. Bahwa kemudian bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu pada tanggal 18 Agustus 1945 mendirikan negara dengan nama Indonesia yang ditandai dan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dipilihnya Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 11. Bahwa rumusan naskah pembukaan UUD 1945 berbunyi sebagai berikut. 2. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial. Kami para penggugat selaku bangsa Indonesia juga menjadi warga negara Indonesia. 18. Bahwa pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menentukan
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 19 mohon dianggap dibacakan. 21 mohon dianggap dibacakan. 23 halaman 32. Bahwa dengan demikian gugatan dan atau tuntutan hukum disebut dan dimaksud dalam surat gugatan yang diajukan dan disampaikan oleh para penggugat sebagaimana disebut dan dimaksud dalam surat gugatan ini adalah layak serta cukup beralasan hukum, dan karena itu para penggugat memiliki kualitas dan atau kepentingan hukum sebagai penggugat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dinyatakan berlaku lagi oleh Soekarno, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, atas nama rakyat Indonesia sebagaimana disebut dan dimaksud Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959, Lembaran Negara tahun 1959 nomor 75. 24 mohon dianggap dibacakan. 33. Kedudukan dan hubungan hukum antara para penggugat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 25. Bahwa sesuai dengan hukum yang terkandung di dalam UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam surat gugatan ini disebut dan ditulis dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam huruf MPR kata RI sebagai turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 adalah badan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dalam kurung Vertretungsorgan des Willens des Volks yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. 26 mohon dianggap dibacakan. 27. Bahwa selaku penjelmaan rakyat Indonesia, maka para penggugat selaku rakyat Indonesia adalah termasuk rakyat yang menjelma menjadi MPR. Rakyat termasuk akan tetapi tidak terbatas pada para penggugat adalah ruh atau roh, sedangkan MPR adalah raga atau tubuh. Dalam perkara ini, ruh melalui Pengadilan Negeri Sleman memanggil raga atau tubuh itu hadir di persidangan untuk menuntut mereka, roh-roh yang telah mengkhianati dan atau membajak atau menumpang pada raga atau tubuh itu. Perkara ini sepertinya mengandung pelajaran tentang Tuhan yang Maha Esa, roh suci, malaikat itu wujud nyata adanya. Demikian pun tentang iblis yang bersifat setan itu pun nyata. 28. Bahwa dengan demikian kedudukan dan hubungan hukum antara para penggugat dengan MPR adalah antara yang menjelma dengan jelmaan. MPR adalah badan yang memegang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan yang ada di tangan rakyat, termasuk kedaulatan yang ada di tangan para penggugat selaku rakyat. 29. Bahwa dengan demikian menurut hukumnya para penggugat dan MPR mempunyai kedudukan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang bersamaan. Pada suatu posisi, MPR selaku pemegang kekuasaan negara yang tertinggi adalah merupakan pihak yang dirampas kekuasaannya melalui dan atau dengan cara melakukan perubahan UUD 1945. MPR dijadikan sebagai macam ompong, dan di lain posisi perubahan UUD 1945 merampas kedaulatan yang ada di tangan rakyat, termasuk para penggugat selaku rakyat. 30 mohon dianggap dibacakan. Bahwa menurut faktanya MPR yang merupakan penjelmaan rakyat sedang pada posisi dibajak dan atau dirampas haknya
dan atau dibuat pada posisi tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya, dan atau diperalat untuk merampas kedaulatan yang ada di tangan seluruh rakyat Indonesia. 2 Romawi. Wewenang dalam kurung authority, exercise power, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mempunyai wewenang mengubah mengubah dan garing atau menambah UUD 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Lembaran Negara tahun 1959 nomor 75. 5. Memerintahkan Arsip Nasional Republik Indonesia turut tergugat 2 dan atau tergugat 13 menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini salinan resmi garing fotokopi yang dilegalisir, yakni titik 2 A. Naskah risalah yang berhubungan dengan penetapan berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. B. Naskah risalah rapat yang berhubungan dengan kerapatan pemuda-pemuda Indonesia dan putusan rapat yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. C. Naskah risalah yang berhubungan dengan rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. D. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan risalah yang berhubungan dengan perumusannya. E. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan risalah-risalah rapat pengesahan UUD 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. F. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 Lembaran Negara tahun 1959 nomor 75. D. Naskah atau catatan tentang diterimanya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 26 September 1950 S/Res/86 dalam kurung 1928 September 1966. 6. Memerintahkan dengan hukum seluruh pejabat penyelenggara kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 untuk tidak melakukan segala tindakan strategis dan atau tindakan yang bersifat dan bertujuan mengikat serta membebani bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara Indonesia, dan pemerintah Indonesia dari dan oleh karena kekuasaan dan kewenangan jabatan penyelenggara negara, pemerintah negara Republik Indonesia kecuali dalam rangka menjalankan tugas pelayanan seluruh rakyat, pelayanan umum garing publik kurung, serta melaporkan segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia itu kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia
disebut dan dimaksud pasal 24 ayat 1 UUD 1945. 7. Memerintahkan dengan hukum kepada Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan Wakil Presiden Indonesia masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 selaku yang memegang dan atau menjalankan kekuasaan pemerintahan negara Indonesia untuk mengalihkan dan atau menyerahkan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia disebut dan dimaksud pasal 24 ayat 1 UUD 1945 sampai dengan terbentuk dan ditetapkannya orang dan atau badan garing institusi untuk melaksanakan segala tindakan kekuasaan disebut dan dimaksud UUD 1945 yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 junto keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 lembaran negara tahun 1959 nomor 75 oleh Panitia kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibentuk dan ditetapkan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia dan atau para penggugat. 8. Memberi hak dan wewenang kepada Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia dan atau para penggugat membentuk dan menetapkan panitia kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 junto keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 lembaran negara tahun 1959 nomor 75 untuk merumuskan dan atau menetapkan serta melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melakukan segala tindakan kekuasaan ditentukan dan terkandung dalam UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 junto keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 lembaran negara tahun 1959 nomor 75 dengan jaminan pengawalan, pengamanan dan keamanan serta keselamatan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). 9. Menyatakan putusan pendahuluan perkara ini berlaku sebagai hukum. Dr. Insinyur Ginanjar Karta Smita tergugat 2, C. Insinyur Sucipto tergugat 9, D. Profesor Dr. Yusuf Amir Faisal SPD tergugat 7, E. Dr. Andus H.M. Husni Tamrin tergugat 5, F. Dr. Andus H. Asri Atlani tergugat 8, G. Dr. Andus Agus Wijoyo tergugat 10. 9.4. Ketetapan dan atau keputusan yang dihasilkan dari dan oleh karena sidang tahunan MPR RI tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perubahan keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ditandatangani oleh 2A Profesor Dr. H.M. Amin Rais tergugat 1, B. Profesor Dr. Insinyur Ginanjar Karta Smita tergugat 2, C. Insinyur Sucipto tergugat 9, D. Profesor Dr. Yusuf Amir Faisal SPD tergugat 7, E. K.H. Polil Bisri tergugat 11, F. Dr. Andus Agus Wijoyo tergugat 10, G. Dr. Andus H.A. Nasri Atlani tergugat 8. 10. Menyatakan segala kekuasaan dan kewenangan jabatan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kekuasaan dan kewenangan Presiden Republik Indonesia
masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan merdeka untuk selama-lamanya. Hormat kami para penggugat, horas. Para penggugat rakyat Indonesia ditandatangani oleh kuasa hukumnya Syarifuddin P. Simbolon Sarjana Hukum. Terima kasih. Demikian. Dan kemudian saudara jawaban kalau menurut jadwal seharusnya kan sidang berikutnya. Nanti cuman karena kita terkait dengan jauh dan kita harus ya nanti gini, penundaan kita seminggu. Iya. Seminggu penundaan. Ya karena kita ditunda jadi 2 minggu ke depan. tidak seminggu dulu, karena dibatasi kita 5 bulan. Sebetulnya sejak mediasi cepat, makanya tergantung anda ini cepat ya, seminggu dulu. Enggak, nanti kalau 2 minggu. Enggak, untuk yang besok ini, yang next ini. Ya seminggu dulu. Seminggu. Kalau nanti seminggu belum siap, ceritanya lain. Agendanya seperti itu. Oke. Ada 2 minggu. Kemudian karena kemarin 2 minggu itu panggilannya kan delegasi. Panggilan itu delegasi, ya. Sekarang kan sudah ada kan, ya. Tapi kan ada hukumnya, ya. Ini kan kalau prolog yang ditanggapi kan poin-poinnya, bukan prolognya. Ya, dan ini kan sudah dari kemarin ada di sini. Enggak, ini sebenarnya bukan terkait dengan materi sidangnya sendiri, cuma dengan jadwal kita di kantor, SDM kita juga Ya, terbatas nanti gitu. ya. Jadi lebih ke persoalan teknis aja Ya. sebetulnya. Seminggu dulu ya. Nanti ya. Dan dulu. Ya, kemudian sidang kami menyatakan saya ditutup ditunda pada saat ini. Ya.